Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semoga kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat, dan tentunya seperti biasa harus tetap semangat ya. Oke, insya Allah di pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir di bulan Sya'ban. Jadi beberapa hari ke depan kita akan menjumpai bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, mungkin dalam kesempatan kali ini saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf ya, mohon maaf lahir batin. Semoga apabila ada kesalahan yang pernah saya lakukan, tolong dimaafkan ya. Nah, berikutnya menyambut bulan Ramadan ini, mungkin saya berpesan untuk selalu jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, dan terutama mari kita manfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk benar-benar meningkatkan ibadah kita, dan tentunya berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana yang sedang kita, atau apa ya, kejadian atau wabah yang sedang kita alami ini bisa segera berlalu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Kalau yang minggu lalu kita sudah belajar apa itu kongruen ya, bilangan, dua bilangan kata kongruen itu seperti apa. Saya harap kalian sudah tidak lupa ya dengan materi minggu lalu. Apabila lupa pun kalian tinggal buka aja video yang sudah saya share minggu lalu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kongruenan linear ya. Kongruenan linear, seperti apa itu kongruenan linear, nanti silakan kalian simak ya. Oke. Nah, kongruenan linear ini sebenarnya mirip seperti persamaan ya, persamaan linear gitu. Cuman ini kalau persamaan linear kan berarti tandanya sama dengan. Kalau ini apa? Tandanya kekongruenan gitu ya. Nah, definisinya adalah seperti ini. Definisinya adalah kekongruenan berbentuk AX kongruen B dalam modulo M, di mana X adalah bilangan bulat yang belum diketahui, disebut kekongruenan linear satu variabel. Jadi mirip banget ya, mirip dengan persamaan linear. Jadi di sini nanti kita akan diberikan apa namanya strategi untuk mencari nilai X. Siapa X? Itu adalah bilangan bulat yang belum diketahui. Itu ya. Jadi definisi kekongruenan linear itu bentuknya adalah AX kongruen B mod M. Ini kekongruenan linear satu variabel. Nah, untuk contohnya coba kita perhatikan kekongruenan linear 2X kongruen dengan 3 mod 5. Nah, di sini berarti tugas kita adalah bagaimana sih menentukan X supaya kalau 2 dikali X itu nilainya akan kongruen dengan 3 dalam modulo 5. Nah, mungkin cara pertama ya kita bisa lakukan dengan cara coba-coba ya. Coba semua bilangan aja kan. Ya, jadi kalau dicoba-coba kita akan dapatkan, misalkan saya coba min 1 nih. Nah, min 1 ini akan merupakan nilai X-nya ya. Karena kita tahu kalau 2 dikali min 1 itu berapa? 2 kali min 1 itu min 2. Nah, min 2 itu kongruen dengan 3 pada modulo 5. Betul nggak? Cek lagi ya. Nah, jadi ini benar. Karena 5 itu habis membagi 3 dikurangi min 2 ya kan. Itu ceknya seperti itu. Berikutnya ada 4. Kenapa? Karena 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Jadi hati-hati ya, notasi harus teliti kapan dia pakai sama dengan, kapan dia pakai kongruen harus teliti. Kalau ini sama dengan ya. 2 kali 4 sama dengan 8, kongruen dengan 3 dalam modulo 5. Tepat, betul ya. Lanjut. X sama dengan 9, itu juga merupakan solusi. Karena apa? 2 dikali 9 itu sama dengan 18, kongruen dengan 3 mod 5. Jadi ada banyak ya. Ini ada banyak solusi. Ini juga nih, bisa X sama dengan 14 juga solusi. Karena apa? 2 kali 14 kan 28 nih. 28 itu juga kongruen dengan 3 dalam modulo 5. Dan seterusnya. Jadi kalau mau didaftarkan banyak ya. Ini polanya kalian bisa hitung sendiri ya. Polanya itu kayak loncat 5 gitu ya. Nah,
Ini kalau kita simpulkan, kita bisa tulis seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X merupakan himpunan titik-titik min 1, 4, 9, 14. Itu pasti. Jadi dia loncatnya 5. Sepakat ya? Oke. Saya harap nggak ada bingung. Nanti untuk strategi mencari X-nya, selain cara coba-coba seperti apa, akan dibahas kemudian. Makanya tetap perhatikan, tetap konsentrasi. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini ada teorema ya. Nah, sebenarnya untuk penomoran teorema ini saya mengacu ke modul yang saya punya gitu ya. Jadi nanti untuk penomoran teoremanya kalian sesuaikan aja dengan urutan teorema yang pernah kalian bahas di buku kalian ya. Nanti tinggal kasih nomor aja. Kalau mau sesuai dengan yang di sini juga nggak apa-apa. Nah, berikutnya akan berkaitan teorema dengan yang berkaitan dengan teorema kekongruenan linear. Bunyinya seperti ini. Ya. Misalkan AB itu bilangan bulat dan M itu bilangan bulat positif dan GCD dari AM itu adalah D, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika si D itu membagi B, maka AX kongruen B mod M tidak punya solusi. Jadi kalau kita punya AX kongruen B mod M, ada dua kemungkinan. Kalau si D-nya membagi B, tidak membagi B, maka dia tidak punya solusi. Sedangkan kalau si AX kongruen B mod M ini di mana D-nya membagi B, maka dia punya solusi. Nah, ya itu aja dulu yang perlu diingat. Paham? Jadi D-nya itu siapa? D-nya itu apa? GCD antara koefisien X dengan modulonya. Ingat ya, koefisien X dengan modulonya. Jadi GCD AM dan yaitu D, kalau dia tidak membagi si B, B-nya itu yang nggak ada X ya. Kalau D-nya tidak membagi B, berarti si ini, kepenguraian linear ini tidak punya solusi. Sedangkan kalau si D itu membagi B, maka dia mempunyai solusi. Berapa banyak solusinya? Yaitu ada sebanyak D solusi tak kongruen. Ya, ada sebanyak apa? D solusi tak kongruen dalam modulo M. Baik. Nah, di sini kita akan buktikan ya, seperti biasa. Bukti. Nah, berdasarkan teorema dalam kekongruenan, ini sebenarnya teorema yang minggu lalu ya, saya nggak sebutkan nomornya karena saya minggu lalu nggak pakai nomor, jadi khawatir kalian lupa, nanti saya sebutkan aja di sini. Kalau kita punya A kongruen B mod M, nggak ingat ya kemarin ya, kalau kemarin kan A kongruen B doang, kalau ini AX kongruen B mod M, tapi sama aja. Ini berarti apa? Berarti terdapat suatu bilangan bulat Y, kalau kemarin kan kita sekarang pakai Y ya, sehingga AX ini bisa dinyatakan sebagai B ditambah M dikali Y. Betul ya? Oke, saya harap nggak lupa ya. Nah, akibatnya kalau kita punya AX sama dengan B tambah MY, akan didapatkan apa? AX dikurangi MY sama dengan B. Paham? Jadi kita punya modal AX dikurangi MY sama dengan B. Dari sini ya, jadi dari sini itu dapat ini. Dari mana asalnya? Dari ini. Nah, ini kan kalau kalian ingat, ini persamaan Diopantin ya. Nah, kita ingat lagi, coba. Berdasarkan teorema dalam persamaan Diopantin. Ya, saya harap sebelumnya ketika membahas persamaan Diopantin sudah ada ya dibahas teoremanya ya. Bunyi teoremanya seperti ini. Misalkan AB elemen Z dengan GCD AB itu D, jika D-nya membagi C, maka persamaan Diopantin ini AX plus BY sama dengan C mempunyai solusi atau penyelesaian. Jadi dalam persamaan Diopantin itu mengatakan gitu ya. GCD-nya itu A dengan B, GCD dari AX, A-nya itu koefisien X, B-nya itu apa? Koefisien Y. Kalau GCD ini habis membagi si C, maka si persamaan ini mempunyai solusi. Nah, ini kan kalau kita padankan dengan ini kan mirip ya. Betul ya? Oke, jadi ini si A-nya tuh AX, BY kalau di sini MY. Jadi B yang di sini itu sebenarnya
ekuivalen dengan M yang di sini. Sedangkan C yang di sini itu sama dengan B yang di sini. Maka bisa kita katakan karena A dan M nih ya tadi ya. Kalau ini GCD AB-nya itu karena ini di sini A B, di sini berarti A sama M. GCD AM-nya itu D. Kita akan punya dua solusi. Jadi AX min MY sama dengan B tidak punya solusi jika D tidak membagi B. Karena di sini apa? Harus membagi baru dia punya solusi. Sedangkan jika si D membagi B, maka AX min MY mempunyai banyak solusi. Saya harap nggak ada yang bingung ya. Jadi ini hanya menguraikan dari teorema Diophantine yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Oke. Ya, jadi persamaan Diophantine itu untuk pembuktian persamaan Diophantine kan udah ya. Jadi nggak saya bahas lagi. Ini hanya kita gunakan lagi dalam pembuktian teorema ini. Jadi jelas persamaan AX min MY sama dengan B tidak punya penyelesaian atau solusi jika si D tidak membagi B. Sedangkan kalau D membagi B, dia akan punya solusi. Banyak solusi gitu ya. Banyak solusi. Bentuknya seperti apa solusinya? Nah, itu ada juga di teoremanya ya. Teorema berikutnya dia bentuk solusinya seperti ini. X sama dengan X0 ditambah M per D dikali T. Di mana X itu X sama dengan X0 adalah solusi tertentu dari persamaan. Jadi ini makanya di sini T-nya kan berubah-berubah nih. Nanti akan terdapat banyak nilai X. Seperti yang contoh awal tadi ya, ada banyak nilai X yang memenuhi gitu. Itu dipengaruhi oleh si variabel T-nya ini. Nah, jadi yang ini sudah terbukti ya. Ini sudah terbukti, ini juga sudah terbukti. Nah, ya, berikutnya kita akan buktikan bahwa akan ada sebanyak D solusi tak kongruen. Benar nggak sih sebanyak D? Oke. Nah, sekarang akan pembuktian banyaknya solusi tak kongruen dalam modulo M. Ya, perhatikan ya. Nah, sekarang ingat dulu bentuk solusi yang tadi yang kita dapat terakhir ya, yaitu apa? X sama dengan X0 tambah M per D dikali T. Ini bentuk solusi umumnya. Ingat ya, ini bentuk solusi umum. Nah, sekarang kita anggap ada dua solusi yang kongruen. Kita mau cari yang tak kongruen ya. Ini yang kongruennya dulu deh. Maka kita bisa bentuk seperti ini. Kenapa? Jadi yang berubah-ubah ini adalah si T-nya ya. Ini yang berupa variabelnya. Jadi kita anggap T1 dan T2 ini bernilai kongruen dalam modulo M. Artinya sama aja ya. Nah, ini dengan sifat kekongruenan kemarin, ini kan ada penjumlahan nih. Ini bisa dihilangkan X0-nya. Jebret, is. Gitu ya. Sedangkan untuk MD, kalau pembagian ingat ada syaratnya ya. Kita cek dulu GCD-nya. GCD antara M per D dengan M. M per D dengan M kita cek. Nah, di sini karena GCD M dan MD itu kan M per D ya, yang paling kecil kita ambil ya. Karena ini kedua-duanya bisa dibagi oleh M per D kan GCD itu kan. Nah, maka ini ada teoremanya tentang GCD, saya nggak bahas. Ini dari sini akan karena dia GCD-nya M per D, maka kedua ruas bisa kita bagi M per D dengan syarat modulonya apa? Modulonya juga dibagi dengan M per D. Jadi akan dapat T1 kongruen dengan T2 dalam modulo D. Akibatnya apa nih? Jadi si T itu adanya yang berbeda ya, yang tidak kongruen itu ada sebanyak D gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan himpunan solusi tak kongruen diberikan oleh persamaan ini ya, persamaannya ini dimana si T-nya itu diambil dari modulo D. Jadi kalau di dalam modulo 3 D-nya 3 misalkan, jadi modulo 3 itu ada 3 solusi yang tak kongruen dan seterusnya. Kalau 5 berarti 5 solusi tak kongruen. Seperti itu ya. Nah, mungkin biar nggak terlalu bingung, kita lanjut ke soal aja ya. Contoh soal. Pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian untuk 9x kongruen dengan 12 modulo 15. Jadi kita akan cari semua nilai x-nya.
Nah, di sini akan untuk mencari solusinya saya akan bagi menjadi 3 langkah utama. Jadi kalian nanti untuk menyelesaikan soal yang seperti ini cukup diingat 3 langkah utama tadi ya. Oke, langkah pertama kita cari dulu nilai D-nya atau GCD-nya. Oke. GCD-nya dari siapa? Dari koefisien X dan modulonya. Koefisien X-nya itu 9, modulonya 15. Maka kita harus cari GCD 9 sama 15. Nah, untuk mencari GCD 9 15 bisa langsung, tapi sebaiknya pakai apa? Algoritma Euclid yang pernah kalian pelajari ya. Karena itu nanti akan dipakai lagi. Oke, perhatikan untuk mencari GCD-nya ya pakai algoritma Euclid. Pelan-pelan, diingat lagi. Kita buat persamaan 15 sama dengan 9 dikali berapa? Ditambah berapa gitu kan ya? Nah, di sini yang paling dekat 9 dikali 1 ditambah 6. Jadi yang sini ini namanya sisa kan? Yang terakhir ini sisa, jadi ini harus positif. Makanya 9 dikali 1 ditambah 6. Nanti yang ini naik ke depan, yang ini juga naik ke depan. Gitu. Jadi nanti pertanyaannya adalah 9 sama dengan 6 dikali berapa ditambah berapa? Yang paling dekat 1 juga ya. 6 kali 1 ditambah 3, ini positif ya masih ya. Ini juga nanti naik lagi ke depan. Ini naik gitu kan. Oke. Berarti 6 sama dengan 3 kali 2 ditambah 0. Nah, yang disebut GCD adalah sisa hasil apa? Algoritma Euclid, yaitu sisa baginya sebelum 0. Ini kan sisa baginya 0 nih. Sebelumnya berapa? 3. Oh, berarti kita bisa simpulkan bahwa GCD-nya adalah 3. Jadi sisa bagi sebelum 0. Dari algoritma Euclid ya. Sisa yang sebelum sisa 0 gitu. Paham ya? Atau kalian punya cara sendiri silahkan. Yang jelas ini adalah algoritma Euclidnya bentuknya seperti ini. Nah, dari sini ini kan D-nya 3 kan? Maka kita bisa simpulkan apa? Karena 3 itu membagi 12, 3 kan membagi B kan? B-nya kan 12. Maka berdasarkan teorema yang tadi, kekongruenan linear tersebut memiliki solusi. Gitu ya? Oke. Kalau dia punya solusi, ada berapa banyak nih? Karena si D-nya 3, maka akan terdapat 3 solusi yang tak kongruen. Nah, kalau ini jawaban dari langkah pertama ini, oh dia punya solusi nih gitu kan, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu apa? Selesaikan persamaan Diopantinnya. Kalau dia tidak punya solusi ya sudah, langkah 1 ini selesai gitu ya. Paham? Oke, lanjut. Sekarang kita akan menyelesaikan persamaan Diopantinnya. Ingat, dari persamaan ini ya, dari persamaan 9x kongruen 12 mod 15 ekuivalen dengan persamaan Diopantin apa? 9x dikurangi 15 y sama dengan 12. Ingat yang tadi ya, pembuktian tadi. Nah, maka untuk mendapatkan x dan y itu kan menggunakan apa? Proses terbalik dari algoritma Euclid ya. Saya harap kalian bisa lihat lagi catatan seperti apa mencari x dan y-nya dalam persamaan Diopantin. Jadi ini harus sudah lancar dulu nih persamaan Diopantinnya. Jadi terbalik dari sini, makanya harus pakai ini ya. Ini kan 3 nih. Nah, ini harus dibuat menjadi persamaan yang atas ini 3 sama dengan apa gitu ya. Jadi ini pindahin ke kiri, jadi 9 dikurangi 6 kali 1. Ya kan, ini kalau pindah kiri. Betul. Nah, si 6-nya, yang 6 ini nanti kita ganti dengan yang di atas. Yang di atas ini kan 6 sama dengan 15 dikurangi 9 kali 1 kan. Ini gantikan ke sini, substitusi. Nah, jadi 15 dikurangi 9 kali 1. Nanti kalian kalikannya ke pasangannya aja ya. Gak usah ke angka yang utamanya nih. Jadi nanti akan didapatkan 3 kali 9 kali 2. Ini dapatnya di mana sebenarnya? Karena gini. Ini kan kalau dikali 1 kan terdirinya sendiri ya. Oke, jadi yang ini 9 sama aja kan min kali min apa? Plus, jadi 9 ditambah 9 kali 1 sama aja dengan 9 kali 2 dong. Ya, betul ya. Karena kan 18, 9 tambah 9 itu 18, tapi kita buatnya jadi 9 kali sesuatu. 9 kali 2. Yang 15 ini min 15 kali 1. Sama ya. Oke, dari sini karena persamaan Diopantinnya adalah yang di sini 12, maka si 3 ini harus jadi 12 nih. Caranya apa? Kedua ruas kalikan 4. Jadi dapatnya 9 kali 8. Karena si 2 ini kalikan 4 ya. 15 kali 4.
Maka dari sini akan didapatkan solusinya apa? Diperoleh X0 nya 8. X0 ini ya, X itu kan berpadanan dengan si 9 kan si X nya. Di X0 nya 8, Y0 nya 4. Nah ini adalah solusi tertentunya 8, solusi khususnya dapat. Nah berhubung yang ditanyakan adalah solusi untuk semuanya, maka berikutnya apa? Kita akan cari 3 solusi yang tak kongruen. Nah untuk langkah ini saya harap paham ya. Oke, nanti kalau kurang jelas kalian ulang lagi videonya. Oke, lanjut kita ke langkah terakhir, yaitu langkah ketiga, mengambil kesimpulan atau menentukan solusi umumnya. Nah ingat ya, bentuk solusi umum itu apa? X sama dengan X0 ditambah M per D kali T. Nah karena M nya tadi dapat berapa? Modulonya dalam soal adalah 15, D nya tadi 3, X0 nya berapa tadi? X0 nya 8, saya nggak tulis ya, lupa lagi di sini. Maka solusinya kita bisa masukkan semua ya. Di sini harusnya 8, ya kan? 15, 3. Jadi kita akan dapatkan X sama dengan 8 ditambah 5T. Di mana T-nya itu ada dalam modulo 3. Kenapa 3? Betul, karena D-nya 3. Jadi si T itu kita bisa ganti dengan apa? Ingat ya, sistem residu modulo 3. Jadi si dalam modulo 3 itu himpunannya bilangannya apa? 0, 1, dan 2. Maka untuk solusi umumnya kita ganti aja ya T-nya dengan 0, 1, dan 2. Kita akan dapatkan T sama dengan 0. Masukkan ke persamaan ini. 8 tambah 5 kali 0 sama dengan 8. Ini artinya apa? X kongruen dengan 8 dalam modulo 15. Kesimpulannya kayak gitu. Kalau T-nya 1, 8 ditambah 5 kali 1, 13. Berarti X kongruen 13 mod 15. Terakhir T sama dengan 2, X sama dengan 8 tambah 5 kali 2, 18 berarti X kongruen dengan 18. Nah ini yang disebut 3 solusi yang tak kongruen. Sudah pahami? Oke, saya harap kalian bisa memahami apa yang dibahas di sini ya. Nanti karena ada soal tugas buat mencari himpunan penyelesaian. Nah ini kalau misalkan yang nggak ini bener nggak sih gitu kan, kalian bisa coba-coba aja ya. Misalkan 8 masukkan di sini, bener nggak dia ada kongruen dengan 12. Misalkan 13 masukin di sini, 18 masukin di sini gitu. Ya kalau nggak percaya. Oke, selanjutnya terakhir untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang inverse modulo. Inverse modulo apa sih maksud inverse modulo? Jika A anggota bilangan bulat atau A bilangan bulat dengan GCD A sama M itu sama dengan 1, M di sini berarti modulonya ya. Dan X itu solusi dari AX kongruen 1 mod M. Jadi si X ini solusi untuk AX kongruen 1 mod M. Maka X yang ini disebutnya inverse dari A modulo M. Jadi ini inverse dari A jika apa? A kali X kongruen dengan 1. Itu maksudnya. Contoh, oke. Perhatikan ini ya. 7 kali 9 berapa? 63. 63 itu kongruen dengan 1 pada modulo 31. Sepakat ya? Nah, dari sini ini bisa kita katakan apa? Oh, jadi 7 itu inverse dari 9 pada modulo 31. Atau sebaliknya, 9 ada inverse dari 7 pada modulo 31. Apalagi 8 kali 2 itu kan 16 ya. 16 kongruen dengan 1 pada modulo 5. Gitu ya. Maka apa? 8 adalah inverse dari 2 modulo 5 atau sebaliknya. Jelas? Oke, yang terakhir ada teorema 2.8. Bunyinya gini. Jika P-nya adalah bilangan prima, ya, P-nya bilangan prima, maka bilangan bulat positif A adalah inverse untuk dirinya sendiri dalam modulo P. Jika dan hanya jika A-nya kongruen 1 mod P atau A kongruen min 1 mod P. Bukti, oke kita buktikan ya. Karena jika hanya jika berarti ingat dua arah. Kita arah kanan dulu berarti yang kita punya adalah A inverse P.
inverse untuk dirinya sendiri dalam modulo P. Jika A inverse untuk dirinya sendiri dalam modulo P, maka kita bisa katakan A kali A itu kongruen 1. Ingat ya tadi definisi ya, kalau dia ini berarti A kali A kongruen 1 modulo P. Ini akibatnya apa? P itu membagi A kuadrat min 1. Ini pakai apa? Betul, ini pakai definisi kongruenan kemarin ya. Akibatnya ini berdasarkan definisi. Sehingga di sisi lain kan A kuadrat min 1 itu kan bisa diuraikan jadi A tambah 1, A min 1 kan. Maka bisa kita katakan apa? P membagi A plus 1 atau P membagi A min 1. Ya. Jadi kalau P membagi ini berarti ada dua kemungkinan, bisa P-nya membagi A plus 1 atau P-nya yang membagi A min 1. Gak mungkin keduanya, kenapa? Karena si P-nya itu bilangan prima, jadi atau bukan dan. Jelas ya? Jadi A kongruen 1 mod P atau A kongruen 1 mod P. Ini dari sini dapat ini, dari sini dapat ini. Kembali ya. Ini dapat yang ini dapat yang ini. Jelas ya? Oke, terakhir untuk yang ke kirinya. Kita punya A kongruen ini atau A ini. Maka dibalik aja ya, balik aja posisinya. Kalau kita kalikan jadinya A kuadrat kongruen dengan 1 mod P. Nah, kalau kayak gini, ini kan bisa kita tulis A kali A kongruen 1 mod P kan. Nah, berdasarkan definisi kalau ada kayak gini berarti A adalah inverse untuk A atau A adalah inverse untuk dirinya sendiri dalam modulo P. Oke, nah itu mungkin yang bisa saya bahas hari ini ya, yang kita bisa pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian mudah-mudahan tidak ada yang merasa kesulitan ya, atau kalau ada yang bingung bisa diulang-ulang lagi videonya. Apabila ada pertanyaan silahkan ya, seperti biasa kita diskusikan dalam forum kelas supaya semuanya bisa memperhatikan permasalahannya. Baik, sampai sini terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.